Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas saya. Adapun judul tugas yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang konflik dan stres kerja. Yang pertama, penyebab konflik di tempat kerja yaitu tidak komunikasi, ketidaksetaraan, dan tuntutan kerja. Tidak komunikasi di sini, kurangnya komunikasi yang efektif seringkali menjadi penyebab konflik di tempat kerja. Untuk ketidaksetaraan dalam hal tanggung jawab dan pengakuan dapat menciptakan ketegangan di antara rekan kerja. Dan pada tuntutan kerja, beban kerja yang diseimbangkan bisa menjadi pemicu utama konflik di tempat kerja. Adapun dampak stres kerja pada kesehatan, yang pertama, kelelahan. Stres kerja dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental berkepanjangan. Yang kedua, kesehatan mental. Jika tidak ditangani, stres kerja dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Yang ketiga, gangguan fisik. Stres kerja dapat memicu penggangguan fisik seperti sakit kepala dan gangguan tidur. Adapun strategi untuk mengelola konflik, yang pertama, communication. Komunikasi terbuka dan jujur adalah kunci untuk menyelesaikan konflik dengan efektif. Yang kedua, mediation. Pendekatan mediasi oleh pihak yang netral dapat membantu meredakan ketegangan di antara rekan kerja. Yang ketiga, cooperation atau cooperation. Kerjasama dalam menemukan solusi yang memuaskan untuk pihak adalah strategi penting dalam mengelola konflik. Teknik mengurangi stres kerja. Yang pertama, mindfulness. Teknik mindfulness dapat meditasi dapat membantu mengurangi tingkat stres di tempat kerja. Work-life balance. Menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi penting untuk mengurangi stres kerja. Yang ketiga, physical activity. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu mengurangi tingkat stres dan kelelahan. Peran manajemen dalam penanganan konflik. Yang pertama, leadership. Manajemen harus memimpin dengan contoh dalam menangani konflik dan memberikan solusi yang efektif. Yang kedua, support. Menciptakan lingkungan yang mendukung serta akses untuk konseling dan bantuan adalah peran penting manajemen. Yang tiga atau terakhir, training. Memberikan pelatihan mengenai penyelesaian konflik kepada manajemen dapat membantu menghindari eskalasi konflik. Kebijakan perusahaan terkait konflik dan stres kerja. Pertama, penanganan konflik. Perusahaan perlu memiliki kebijakan yang jelas mengenai penanganan konflik di lingkungan kerja. Yang kedua, dukungan kesehatan mental. Kebijakan yang mendukung kesehatan mental karyawan dapat membantu mengurangi tingkat stres di tempat kerja. Yang terakhir, komitmen kepemimpinan. Komitmen dari puncak kepemimpinan perusahaan dalam menangani konflik akan memberikan dampak yang signifikan pada keseluruhan budaya perusahaan.
Adapun langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, yang pertama, kita dapat melakukan kerjasama tim. Yang kedua, dengan dukungan kesehatan mental. Yang ketiga, budaya perusahaan. Dalam kerjasama tim, budaya kerja yang kolaboratif dan inklusif dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Dalam dukungan kesehatan mental, dapat mendorong inisiatif kesehatan mental di tempat kerja merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Dalam budaya perusahaan, membangun budaya perusahaan itu untuk menekankan pada kesejahteraan, saling menghormati, dan komunikasi terbuka akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Baik, mungkin cukup sekian untuk pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.